Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita bersama-sama untuk menerima panggilan Tuhan, kita menerima utusan Tuhan dan kita akan menyanyikan NKB 126 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami memenuhi panggilan-Mu untuk bersama bersujud, mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami, karena kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mengabaikan panggilan Tuhan. Ampuni Tuhan, ketika kami mengabaikan Tuhan dan juga kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3.
Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengakui segala dosa kita mau datang kepadanya, maka kita yang berdosa ini dibuatnya menjadi tidak berdosa atau dibenarkan oleh karena Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan melalui bacaan Injil yang hendak kita dengarkan bersama dan kita renungkan. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kuasailah hati dan pikiran kami serta ruangan di tempat di mana kami berada, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, bisa kami renungkan dan kemudian kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid yang itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Demikian bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan dunia ada begitu banyak realitas kehidupan yang memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan dinamika. Dinamika pergumulan permasalahan yang muncul. Ada yang mengalami sakit. Ada yang mengalami kelemahan fisik, mungkin karena sudah lanjut usia. Tetapi mungkin juga ada orang yang merasa terbuang dari lingkungannya, sehingga dia mengalami kelemahan secara psikis.
tentu masih banyak realita yang lainnya, kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, realita yang demikian tentu tidak dapat diabaikan ketika kita melihatnya. Kita tidak bisa berdiam diri. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin kadangkala kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu dalam sebuah realita kehidupan yang tidak mudah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama belajar dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Dalam ayat 35 tadi dijelaskan kepada kita bahwa pada waktu itu Yesus mengunjungi kota dan desa. Untuk apa? Untuk melakukan karya-karya melalui pengajaran di sinagoge. Memberitakan Injil dan juga karya-karya lain. Sebagaimana yang sudah kita renungkan bersama dalam minggu-minggu yang lalu. Ada pemulihan, ada penyembuhan atas orang yang memiliki iman kepada Yesus oleh karena sakit penyakit yang dialaminya. Nah, karya-karya ini atau tindakan-tindakan Yesus ini sebenarnya hendak memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus tidak menutup mata ketika melihat ada sebuah realitas sosial yang sebenarnya perlu mendapatkan pertolongan. Bacaan kita pada saat ini dan juga bacaan sebelumnya pada minggu yang lalu menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap kebutuhan manusia dan kepeduliannya itu dinyatakan secara konkret. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, realita kehidupan pada waktu Yesus hadir di tengah dunia dan berkarya, dan juga pada waktu sekarang ini, itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada orang sakit, ada orang tersingkir, ada yang mengalami bahkan kesulitan secara spiritual, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya ketika Yesus tahu betul bahwa ada begitu banyak yang harus dilayani, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ada begitu banyak orang yang haus kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang merindukan sapaan Tuhan. Maka disitulah Yesus kemudian memanggil para murid untuk mereka melakukan karya-karya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus tahu bahwa realitas sosial itu pasti akan berlangsung sepanjang zaman, maka harus ada orang yang diutus sehingga orang-orang itu mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang itu mengalami sapaan Tuhan, orang-orang itu kemudian mengenal Tuhan. Bahwa dalam kesendiriannya, dalam kesulitannya, mereka tidak sendiri. Yesus memanggil, Yesus memilih, Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah. Sebagaimana Yesus telah melakukan karya-karyanya, demikian juga para murid dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan tentu saja tidak dibiarkan sendirian. Yesus memperlengkapi mereka
dengan kuasa. Kuasa untuk berkarya. Dengan catatan mereka harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Jangan menyimpang. Mereka harus menyampaikan berita kebaikan. Bahwa kerajaan surga sudah dekat. Artinya orang-orang yang sedang mengalami himpitan dan ketika murid Yesus bertemu, berjumpa, maka dia harus sampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Artinya dalam himpitan yang dialami, mereka akan mengalami sebuah kedamaian ketika mau menerimanya. Kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid bukan kuasa yang biasa-biasa saja. Tetapi kuasa yang luar biasa, sehingga para murid pun juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk menahirkan orang kusta, dan juga mengusir setan. Tentu ini bukan kuasa yang main-main, ini adalah kuasa yang luar biasa. Itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh para murid agar berita Injil itu sampai kepada banyak orang. Terlebih orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan hidup, yang mana mereka membutuhkan sapaan dari Tuhan. Nah, ketika Yesus mengutus mereka, Yesus juga berpesan supaya mereka tidak membawa bekal secara jasmani. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Artinya apa? Artinya sebenarnya Yesus ingin katakan kalau mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Allah. Dan mereka mengimani, mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak akan mungkin tidak terpelihara. Mereka pasti terpelihara. Pesan ini sebenarnya juga mengandung maksud supaya para murid betul-betul mengimani bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan mereka ketika mereka diutus untuk menyampaikan berita baik itu dalam kehidupan mereka. Yesus juga mengingatkan supaya mereka tidak mengutamakan kebutuhan duniawi. Karena itu sudah pasti akan terpelihara dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid dipanggil, diutus itu karena kasih karunia. Dengan cuma-cuma karena para murid sudah menerima kuasa itu dengan cuma-cuma. Dan mereka harus menggunakan itu pun dengan cuma-cuma juga. Nah, para murid yang dimaksud di sini tentu bukan hanya para murid pada waktu itu, tetapi juga untuk kita. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ada begitu banyak realita kehidupan sosial yang memperlihatkan kepada kita dinamika permasalahan-permasalahan yang ada. Kita tidak bisa berdiam diri. Tuhan memilih kita. Dan ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pun juga mengutus kita. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Artinya memberitakan bahwa dalam kesulitan yang sedang dialami oleh mereka, mereka punya pengharapan. Mereka punya jalan keluar. Itu yang harus terus kita sampaikan. Tidak mudah. Tetapi Yesus memberikan kuasa itu juga kepada kita. Yesus juga memperlengkapi kita dan akan memampukan kita untuk kita dapat melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak menutup mata sebagaimana Yesus pada waktu itu.
Dan ketika kita melakukannya untuk Dia, tidak mungkin tidak. Pemeliharaan Tuhan pasti nyata atas hidup kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Mari kita terima panggilan itu dan kita menyatakan itu dalam kehidupan dunia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rasa syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, ketika Tuhan telah menyapa kami melalui bacaan Injil yang sudah kami renungkan bersama. Engkau memanggil kami, Engkau mengutus kami, memberitakan berita Injil dalam kehidupan kami. Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, karena kami telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Dan kami pun juga harus memberikannya itu dengan cuma-cuma. Ajarkan kami untuk dapat mewujud nyatakan kesaksian kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, sehingga kami semakin dapat melihat bagaimana karya Tuhan terjadi atas kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa pergumulan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Tuhan memanggil kami bukan sekedar untuk menjadi satu dalam sebuah gereja, tetapi Tuhan juga memanggil kami sebagai gereja untuk menyatakan panggilan Tuhan di tengah realitas kehidupan sosial yang seringkali kami lihat sangat memprihatinkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menopang kami, supaya melaluinya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, mohon berkat atas saudara kami, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo. Kami membawa mereka kepadamu Tuhan, karena mereka adalah umat-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka berjuang sendiri, tetapi terus bersama dengan Tuhan, melawan sakit yang sedang dihadapinya. Melalui pendampingan keluarga, biarlah karya Tuhan senantiasa dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga mereka bisa melihat
bagaimana Tuhan mengasihinya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawatnya, berkat kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan, sehingga keluarga yang merawatnya dapat mendampingi dengan ketulusan hati. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam hal terkait dengan pekerjaan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan relasi, atau apapun juga. Ke dalam tangan-Mu-lah kami bawa seluruh pergumulan kami, karena Engkau-lah yang menjadi Tuhan dan Allah kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi akan terus berkarya dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, di mana mereka telah dapat menyelesaikan studi dalam tataran tertentu dan akan mencari sekolah. Tuhan pun juga mempersiapkan mereka supaya mereka mendapatkan tempat yang menjadi harapan. Demikian juga yang masih dalam perjuangan untuk menyelesaikan dalam tataran tertentu, ketika mereka telah menyelesaikan ulangan umum untuk kenaikan kelas, Tuhan juga menyertai mereka supaya mereka dapat menyelesaikan segala tugasnya dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan bangsa dan negara ini, agar terjadi kondusivitas, supaya satu dengan yang lainnya pun juga merasakan bahwa anugerah Tuhan telah Tuhan berikan dan kami harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Lindungi, mampukan setiap warga negara Indonesia ini dalam melaksanakan tugas panggilannya masing-masing, baik sebagai pemimpin, baik sebagai rakyat, supaya kami dapat bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera, sebagaimana yang menjadi tujuan kehidupan bangsa dan negara ini merdeka. Kami menyerahkan sepenuhnya kondisi bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi setiap orang yang tidak kami kenal, tetapi mereka juga membutuhkan pertolongan, mengalami pergumulan, apapun bentuknya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata melalui siapapun juga, bahkan melalui kami jika Tuhan menghendaki untuk kami nyatakan, kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Kami menyerahkan syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, berlandaskan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 433, bait 1, 2, dan 3. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, kanan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang padamu Tuhan dengan penuh rasa ucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sepanjang perjalanan kami, sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Kami tahu Tuhan, setiap apa yang ada pada kami, hanya bersumber daripadamu saja. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bawa dalam persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Dan hanya Tuhan untuk keluhuran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Yesus memanggil para murid untuk memberitakan kebaikan kepada dunia. Kita pun juga dipanggil dan diutus untuk menyatakan kebaikan kepada dunia. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda
Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.